Halo sobat, kembali lagi ketemu dengan saya di video ini dan juga di channel ini. Kali ini tuh saya mau bahas mengenai agama Ratu Adil. Karena banyak sekali ya dari para penonton yang tuh komen. Mereka komen mengenai agama Ratu Adil. Kang, apa sih agamanya Ratu Adil? Bro, Ratu Adil itu agamanya apa toh? Gitu. Jadi kak, banyak sekali yang mempertanyakan mengenai agama Ratu Adil, seperti menjadi tanda kutip gitu. Jadi seolah-olah itu agama itu menjadi sangat penting. Memang benar, agama itu penting sebagai pedoman hidup. Itu memang benar. Tetapi sosok Ratu Adil ini menjadi familiar dan dipertanyakan agamanya. Kalau saya sendiri, saya pribadi setelah saya membaca kitab Jayabaya, saya membaca Dharma Gandul, saya membaca Wangsit Siliwangi, saya juga membaca dari ramalannya Ronggo Warsito, saya juga membaca banyak artikel-artikel mengenai sosok Ratu Adil ini. Saya tuh bisa menyimpulkan satu kesimpulan mengenai keyakinan Ratu Adil, mengenai agama Ratu Adil itu sendiri. Dan anehnya, di dalam semua artikel yang saya bahas, pembahasan antara ramalan Jayabaya, Ronggo Warsito, Prabu Siliwangi, dan yang lainnya, tidak ada satupun di situ yang menyebutkan bahwasanya Ratu Adil menyembah Allah, Ratu Adil menyembah Tuhan, Ratu Adil menyembah Yesus, Ratu Adil menyembah Yehuwa. Itu semua tidak ada dan tidak disebutkan sama sekali. Bahkan di dalam ramalan-ramalan dan artikel-artikel itu juga tidak disebutkan bahwasanya Ratu Adil itu menyembah dewa. Bahkan juga tidak disebutkan Ratu Adil menyembah Dewa Wisnu, Ratu Adil menyembah Dewa Siwa, Ratu Adil menyembah Dewa Brahma, Ratu Adil menyembah Buddha. Semua itu tidak disebutkan. Dan kalau Ratu Adil dibilang ateis, mana mungkin ateis? Ateis sudah jelas-jelas di dalam ramalan-ramalan itu sangat jelas. Ratu Adil berawal dari keluarga yang rendah iman, tapi Ratu Adil bisa menjadi pemimpin dengan mengindahkan hukum Tuhan, hukum Sang Maha Kuasa. Seringkali di dalam ramalan-ramalan itu sebenarnya yang Ratu Adil sembah itu Sang Maha Kuasa. Tetapi Sang Maha Kuasa itu sendiri tidak disebutkan. Enggak disebutkan sebagai Allah, enggak disebutkan sebagai dewa, enggak disebutkan sebagai Buddha, enggak disebutkan sebagai Yesus, enggak disebutkan sebagai Yehuwa. Dan bahkan artikel lain menyampaikan bahwasanya Ratu Adil itu menyembah Sang Maha Kuasa, Sang Maha Kuasa yang tidak berwujud. Dia adalah kekuatan yang menciptakan alam semesta. Bukan hanya itu saja, dalam artikel Jayabaya lain juga mengatakan bahwasanya di zamannya Ratu Adil nyowo bales nyowo, wirang bales wirang, utang nyaur utang. Barang siapa membunuh, dia akan dibunuh. Barang siapa membuat malu, dia akan dipermalukan. Barang siapa berhutang, dia akan membayar hutang-hutangnya. Itu lucunya. Sedangkan di dalam ajaran-ajaran kita sendiri, entah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan yang lainnya, itu diajarkan untuk memaafkan, jangan balas dendam, jangan mempermalukan. Kalau memang ada orang yang berhutang, kalau dia memang colut, ikhlaskan. Sang Tuhan, Allah atau Yehuwa atau Yesus atau Dewa ataupun Buddha itu akan mengembalikan harta kita yang dia bawa pergi. Dan itu bertolak belakang dengan pembahasan yang ada di dalam zaman Ratu Adil. Karena di zaman Ratu Adil itu nanti orang yang berhutang akan membayar hutang-hutangnya.
Orang yang mempermalukan akan dipermalukan. Orang yang membunuh akan terbunuh. Di zaman itu sendiri. Itu tandanya sebenarnya di zaman Ratu Adil itu hampir sama dengan hukum rimba. Hampir sama dengan hukum alam. Alam semesta ini punya hukum, yaitu hukum rimba. Siapa yang lebih kuat dia yang menang. Dan terkadang alam semesta ini juga bisa membalas dendam dengan adanya bencana-bencana untuk membalas kejahatan manusia. Itu sama seperti yang saya ingat ketika saya membaca artikel. Dan dari semua itu saya menyimpulkan bahwa Ratu Adil ini agamanya adalah agama yang sangat kuno. Agama Ratu Adil ini adalah agama atau keyakinan yang tidak ada namanya. Bukan Kristen, bukan Hindu, bukan Buddha, bukan Islam, bukan Katolik. Tetapi keyakinan Ratu Adil atau agama Ratu Adil yang seperti ini itu seperti yang dilakukan agama-agama atau keyakinan-keyakinan orang-orang Jawa yang sangat kuno. Orang-orang Jawa yang sangat kuno terdahulu. Mereka tidak menyembah nama yang mereka ketahui Sang Maha Kuasa atau Pukulun. Itu orang-orang Jawa yang kuno. Itu adalah Sang Maha Kuasa, itu Pukulun. Jadi Pukulun itu adalah Sang Maha Kuasa. Itu adalah nama atau singkatan dari Sang Maha Kuasa, Pukulun. Tetapi mereka tidak menyembah nama. Ya mereka ketahui bahwasanya kalau mereka melihat matahari adalah Tuhan. Karena tanpa matahari kita hancur, kita mati. Dan bulan itu juga Tuhan. Tanpa bulan kita akan gelap gulita, tanpa bulan kita akan merana. Kita butuh bulan. Bumi itu Tuhan. Tanpa bumi kita nggak bisa makan dan minum. Tanpa bumi kita nggak bisa berpijak. Kita hidup dan mati di bumi. Jadi orang-orang Jawa terdahulu itu menganggap Tuhan itu ada di dalam semuanya. Dan alam semesta ini adalah Tuhan. Tetapi di balik itu semua ada kekuatan dari Sang Pencipta alam semesta itu sendiri. Dia juga adalah Tuhan. Karena apa? Kekuatan itu melingkupi semua yang Dia ciptakan. Itu seperti keyakinan orang-orang Jawa terdahulu. Ada yang bilang keyakinan Ratu Adil itu adalah kapitayan. Tapi kalau dibilang kapitayan sebenarnya kurang tepat ya. Karena keyakinan kapitayan itu lebih cenderung kepada leluhur. Sedangkan di dalam keyakinan Ratu Adil itu yang saya baca di artikel-artikel, Ratu Adil tidak mengunggul-unggulkan, tidak mempopulerkan atau menyembah-nyembah atau meninggi-ninggikan leluhur. Bahkan seakan-akan Ratu Adil itu tidak terlalu peduli dengan leluhur. Keyakinan Ratu Adil itu jauh lebih tua dari semua yang ada. Itu kenapa saya mengamati dari semua artikel ada sesuatu yang istimewa dari sosok Ratu Adil. Dan itulah kilasan mengenai video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini.